kita. Kita tidak setuju. Kita tidak setuju. Kita tiga keluarganya satu marga Moiwen ini. Kita tidak setuju. Kita punya tanah digusur tanpa hormat. Kami tuan dusun tidak tahu. Kami tuan dusun tidak tahu. Kami kaget. Tanaman hancur. Saya tiap hari seperti ini, pagi-pagi bangun, pegang pacul, langsung saya turun di kebun di depan rumah, saya cangkul untuk tanam sayuran. Seperti ini yang saya tanam, sayur sawi, sayur kangkung, sama terong. Kehidupan saya setiap hari untuk makan minum. Jadi ini nanti saya bakar pukalam. Ya, baru kami tanam. Sehari-hari. Baru mama ini seorang janda. Sekarang saya mau istirahat, sudah selesai jangkung. Saya duduk istirahat di sini. Jadi gitu ya. Aduh, kakinya. Oke. Mudahan ke depan anak-anak bisa bantu mama. Mama seorang janda juga. Dan mama ini sudah setiap hari cangkul, tanam sayur, jualan dapat makan untuk biaya anak-anak. Makin mari. Teras belakang tapi sudah tidak layak, bisa lihat ini papanya sudah jatuh-jatuhan, terus di situ sudah patah, sampai di sana dapurnya sudah tidak pakai lagi, sudah tidak layak. Bisa ke dalam mama mungkin. Boleh. Ini saja dinding triple saja sudah hancuran, sudah mau masuk, mulai kebakaran rumah yang di depan sudah mau masuk. Ya. Ini juga, ini meja makan segini. Begini sudah, saya pasang kompor saja. Kompornya sudah tidak layak, sumbunya sudah habis. Jadi kalau saya bakar, memang dia nyala, tapi dia punya lidahnya tidak bisa naik. Terpaksa saya pakai kayu bakar di sebelah. Mama, mungkin bisa diceritain mama namanya siapa? Nama lengkap mama mungkin. Kalau nama saya Yasinta Moiwen. Yasinta Moiwen. Dari distrik Kilwayap, Kampung Wogekel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lahir tahun Lahir tahun 1964, tanggal 10 bulan 10. Di mana di sini mama ya? Di Ilwayap, Kampung Lama. Oke. Saya kecewa itu tentang pesta apa? Babi. Pesta apa? Babi. Pesta babi. Film pesta babi. Ya. Itu tanpa izin dari saya. Tanpa pengetahuan dari saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Oh, saya ditampil ke depan. Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat? Ya ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Jadi saya kecewa di situ sudah. Sampai sekarang ini. Kemarin mereka panggil, saya tidak mau hadir ke Jayapura, ke PTWN. Saya tidak mau hadir. Untuk apa ibu? Untuk ini ada sidang dengan Bupati Merauke. Jadi saya tidak turun kemarin tanggal 21. Nah di pesta babi mama dia diwawancara waktu itu mah? Saya tidak wawancara, mereka yang buat. Saya tidak buat itu wawancara untuk pesta babi. Mama tidak, itu mama bilang mama tidak tahu, mama tidak kasih izin untuk buat film itu pesta babi. Saya tidak tahu. Saya sumpah demi Tuhan saya tidak tahu yang mereka buat itu film pesta babi itu. Cuma saya kaget di Jayapura saya sudah tampil di depan. Oh, iya, gitu. begitu. Dibohongin mama berarti ya? Iya, itu sama saja mereka manfaatkan saya. Saya tidak dapat apa-apa dari mereka itu. Begitu. Saya pulang balik ke Jakarta berapa kali? 6 kali. 6 kali? Iya, tahun lalu. 6 kali saya pulang pergi Jakarta, sampai di Bogor sana. Di Bogor tapi ada kampung satu namanya Kampung Kurado. Saya dibawa ke situ. Terus ke Makassar 3 kali ke Makassar. Oke. Iya. Kalau Jayapura baru 2 kali. Kalau Jakarta baru 6 kali tahun lalu. Tapi apa yang saya dapat? Cuma dapatnya capek. Dapat capek.
tidak pernah ada bantuan. Saya sudah sampaikan saya punya rumah tidak layak. Jangankan rumah, baru saja beberapa minggu yang lalu saya minta beli HP saja sampai hari ini. HP harga berapa sih? Kalau kita mau hitung-hitung. HP saja. Waktu mama diajak ke Jakarta, ke Makassar tuh mama dijanjikan apa sama orang yang bikin film babi itu, Ma? Pesta babi itu? Tidak ada. Mereka janjikan Mereka tidak janji, langsung mereka buat. langsung bawa mama ke Jakarta? Iya, ke Jayapura untuk nonton itu film Pesta Babi itu. Oh, betul. Mama tidak tahu sama sekali kalau mereka ada buat film itu Pesta Babi. Mama tidak tahu, mama tidak izinkan orang atau ada pembicaraan dengan mama, tidak ada. Nanti saya kaget bulan berapa kami turun ke Jayapura itu, bulan 4 kalau tidak salah. Ke Jayapura tanggal 5. Tanggal 6 tanggal 8 mereka putar film itu Pesta Babi, baru saya tahu di situ. Terus di samping kiri kanan mereka sudah taruh spanduk 2, ada gambar saya di situ. Di situ baru saya mulai marah sudah. Loh, kenapa mereka tampil saya tanpa izin dari saya? Kenapa harus tampil saya dengan pakaian adat semua? Itu yang saya kecewa di situ. Kalau isi filmnya sendiri, mama diwawancara itu mama gimana? Kaget juga nggak hasilnya kok kayak gitu? Iya, kaget saya. Hasil filmnya itu Iya. gitu? Hasil film itu saya kaget juga, saya tidak tahu. Memang mereka sampaikan bahwa sebentar ada film Pesta Babi. Jadi saya kira mau potong babi betulan. Babi betulan yang mau dipotong. Ternyata bukan babi betulan, filmnya, judulnya itu Pesta Babi. Oh gitu, Ma. Ya begitu. Selama direkam itu mama sadar nggak mama dimanfaatin sama mereka, mama? Mama tidak sadar. Mama tidak sadar. Karena bukan kemauan mama ke Jakarta waktu itu. Dipaksa atau dirayu atau diapa mama waktu itu? Kalau mama mau cerita dari awal, Boleh mama. mama hari itu 2024 itu mama di kebun. Terus yang telepon dari Merauke ke Wanam di Bapak Libu, adik saya, adik kandung. Nanti ajak Mama Sinta ke Merauke. Itu sudah ada pembicaraan si Ariston Moiwen dengan LBH jadi Wakum. Baru saya turun. Jadi adik saya jemput saya di kebun. Kakak, itu ada telepon dari Merauke, Aris yang telepon, kakak mau ke Merauke, tidak tahu mau ke Jakarta, Kak. Jadi saya datang, saya tidak mandi, ganti baju, saya langsung ke bandara, tidak makan. Sampai di bandara, pesawat mendarat langsung ke Merauke. Terus saya dijemput sama Ariston. Terus kami ke kantor LBH. Jadi mama tidak tahu persoalan apa yang kita mau bicara di sana. Saya tahu saja sebatas Merauke saja. Tiba-tiba mereka bilang besoknya mau ke Jakarta. Jadi kita berangkat ke Jakarta besoknya. Jadi di atas pesawat itu saya sudah panik. Ini kita mau bicara apa di Jakarta, saya sama LBH jadi Wakum. Sampai di Jakarta kita nginap di hotel 5 Residen Tebet Timur. Kita nginap di situ. Baru mereka sampaikan ini besok ini kita udah mau buat aksi. Pertama kita aksi Kamisan di depan Istana Presiden. Nanti besoknya baru kita ke kantor Komnas HAM. Dari Komnas HAM baru kita ke Komnas Perempuan, terus ke Komnas Anak, terus ke kantor pokoknya berapa kantor itu sampai kita ketemu dengan Natalis Pigai. Terus kita ke kantor Mahkamah Konstitusi, kita sampai di situ. Pokoknya berapa kantor itu kita sudah sampai. Jadi mereka bilang di saya harus bersuara untuk penolakan ini PSN ini. Padahal mama gimana, Ma, dengan PSN ini? Kalau mama dari pertamanya itu waktu masih Pak Glenn, kita masih sama-sama, tapi karena saya terpengaruh dengan mereka yang di Merauke ini, begitu. Dipengaruhi, akhirnya saya dibawa terus. Tapi ketika saya sadar ini sampai sekarang saya tidak mau ikut-ikutan lagi. Gitu, Ma. Yang terakhir mama, yang ke PTWN itu bagaimana ceritanya?
kalau kita ke PTWN kemarin itu kita serahkan itu surat penggugatan. Oke. Surat penggugatan. Nah, itu yang kemarin tanggal 21 dan 22 itu yang mereka tidak tahu siapa yang ada ikut itu, saya tidak ikut. Yang mama siapa itu? Yang penggugat itu yang sudah mungkin sudah berangkat kah tidak, saya juga tidak tahu. Karena saya tidak ikut juga. Bapak Simon Bolagaise dengan siapa Bapak Vincent Palo, terus Andreas Mause ada 2 dari Nakias dari Tagaipa. Mereka yang nanti ikut. Ikut itu ya? Iya, nanti bulan 6 lagi. Bulan 6 lagi? Iya, bulan 6 nanti mereka itu yang ikut. Oke. Mama, dibawa ke Merauke, dibawa ke Jakarta, putar-putar Jakarta, kemana-mana, ke Komnas HAM, terus lagi bikin filmnya juga menyudutkan Mama. Mama merasa dijebak nggak? Apa, Ma? Merasa diapain Mama dengan dibawa-bawa diputar-putar seperti itu, Ma? Saya kecewa. Kecewa terus saya malu, saya ditampil di banyak orang. Merasa dijebak nggak, Ma? Mereka jebak. Jebaknya gimana, Ma? Merasanya? Kalau jebaknya mungkin mereka mau dapat apa-apa dari perjuangan itu yang kami jalankan itu. Sementara saya tidak dapat apa-apa. Oh gitu. Seperti itu. Lalu yang ngajak Mama ke aksi yang di Jayapura itu siapa yang ngajak Mama? Tigor. Mas Tigor. Siapa lagi? Mas Tigor dengan ada satu lagi Mama kurang tahu namanya. Yang Mama ditelepon nggak? Iya, ditelepon. Mereka kalau macam ada kegiatan di sana mereka telepon. Kabar. Terus kalau sudah oke baru mereka kirim uang transportasi. Transportasi. Oh gitu, Mama. Sama satu lagi ada yang menjanjikan, Ma. Saya dari dengar, Ma. Itu mana? Yang menjanjikan. Iya, menjanjikan itu yang tidak ditepatin. Udah itu ya. Udah, oke. Harapannya apa, Ma, dengan Mama ditampilkan film seperti itu? Kan Mama tidak suka gitu. Apakah pengennya film itu stop atau seperti apa, Mama? Kan itu kan Mama film itu dihentikan. Dihentikan kan itu tanpa izin saya. Kenapa saya punya wajah ditampil terus? Saya tidak mau. Kan itu tanpa izin saya. Terus mereka sudah putar film itu di mana-mana. Apa yang saya dapat? Ucapan terima kasih saja tidak. Nah, itu yang saya kecewa sekarang. Jadi saya perintah dihentikan. Dihentikan. Saya bukan boneka atau saya patung asmat kah atau ukiran asmat. Sehingga saya ditampil terus. Oh gitu. Tanpa dapat ucapan terima kasih. Oh gitu, Mama ya. Nah, itu yang saya kecewa sekali sekarang. Jadi isi film sama pernyataan Mama itu tidak sambung, Ma, tidak nyambung. Karena mereka tidak bicara dengan saya atau izin dari saya. Tidak ada pembicaraan untuk orang mau putar itu film Pesta Babi. Saya kaget di Jayapura bulan 4 itu, tanggal 8. Baru saya tahu. Oke. Apa yang terjadi di Jayapura, Mama? Ya, mereka putar film itu Pesta Babi itu pertama sekali itu. Nama saya Yasinta Moiwen dari Merauke, Papua Selatan. Asli Marin Kondodigul. Kedatangan kami ke Jakarta, kami mau sampaikan apa yang terjadi di kampung kami. PT Jonin Group sementara ada gusur, kami punya hutan, pembongkaran. Dusun kami sudah digusur, bahkan sampai tanaman yang ada sudah digusur tanpa izin dari kami. Jadi kami rasa kehilangan dusun, kehilangan makan minum, kehilangan hewan-hewan yang ada di hutan kami. Beberapa jenis hewan yang ada di situ itu sebagian untuk kepentingan kami masyarakat sehari-hari, berupa
babi, kasuari, rusa, dengan buaya yang ada di kami punya dusun. Ketika penggusuran masuk, pembongkaran, kami rasa duka. Kami rasa duka dan kami sudah upayakan mengadu ke pihak kabupaten, ke provinsi. Mereka macamnya tidak hiraukan, tidak peduli suara masyarakat. Dan kami sudah buat penolakan. Pertama kami tanam sasi adat. Itu pun juga tidak dihargai adat kami. Kedua, kami buat penolakan secara lisan dan secara tertulis. Itu di tanggal 24 Agustus, September. Itu di September. Kami gosok lumpur putih, pakai perhiasan budaya kami. Itu pun juga tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah bersama dengan provinsi. Bahkan gubernur juga, PJ gubernur ada hadir juga pada saat itu. Tapi kami menunggu jawabannya, tidak ada juga. Maka itu kedatangan kami ke Jakarta, kami mau minta bantu atau kami mau bersuara kepada Komnas HAM Republik Indonesia. Kiranya Komnas HAM bisa tanggapi, kami punya aspirasi atau penyampaian dari masyarakat. Oke, terima kasih. Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara, bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya, rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu mau jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati.